Meskipun tanaman tersebut terkena virus kuning, tapi tetap produksinya itu masih tetap tinggi. Mungkin ini yang menjadi nilai tambah dibanding dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini adalah video yang mungkin sahabat petani semua paling kalian cari. Karena apa? Bisa teman-teman lihat tinggi tanaman mungkin hampir menyentuh 2 meter, bahkan mungkin lebih. Kemudian produktivitasnya sangat tinggi. Banyak hal yang menarik yang bisa menghasilkan tanaman seperti itu dan masih aman dari serangan penyakit. Ingin tahu kiat suksesnya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Petani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar hal yang menurut saya sangat-sangat menarik. Dan saya sejauh ini berkeliling ke berbagai daerah. Alhamdulillah saat ini saya dipertemukan dengan tanaman yang bisa dikatakan sangat wow. Wow-nya itu seperti apa? Bisa teman-teman lihat kanan kiri saya adalah tanaman cabai yang tingginya mungkin hampir 2 meter, bahkan mungkin ada yang lebih. Bisa teman-teman lihat pada bagian depan saya ini ada tanaman cabai yang sampai mengkelung atau hampir menyentuh ke tanah, dan bisa dilihat produktivitasnya sangat tinggi. Pasti pertanyaan yang akan muncul pertama dari sahabat petani semua, apa varietasnya? Nah, ini adalah varietas cabai maruyung atau jenis cabai maruyung. Mungkin sahabat petani semua sebenarnya sudah tidak asing dengan cabai maruyung. Cabai maruyung sebenarnya sudah dikenal atau sudah sangat familiar di kalangan para petani, dikenal dengan produktivitasnya. Bisa teman-teman lihat produktivitasnya memang ini sangat tinggi. Bukan sangat tinggi, sangat tinggi lah. Ini sangat tinggi. Kemudian ciri khas dari tanaman cabai ini, tiap ruas itu banyak yang diisi oleh buah ganda atau buahnya itu isi 2 atau double. Hal lain yang menjadi spesifikasi dari tanaman cabai maruyung ini adalah meskipun kuning tapi masih produktivitasnya tetap tinggi. Jadi meskipun tanaman tersebut belum tahan atau antivirus, karena memang tidak dicantumkan seperti itu ya kalau cabai maruyung, meskipun tanaman tersebut terkena virus kuning tapi tetap produksinya itu masih tetap tinggi. Mungkin ini yang menjadi nilai tambah dibanding dengan varietas lain. Kalau varietas lain biasanya kalau sudah terkena serangan virus kuning itu biasanya sudah tidak mau berbuah atau buahnya sangat sedikit. Tapi kalau untuk cabai maruyung sendiri, alhamdulillah meskipun terkena kuning produktivitasnya tetap tinggi. Hal menarik yang ada dalam cabai maruyung ini adalah tanamannya itu mau tinggi kemudian elastis. Ini adalah salah satu contoh tanaman yang elastis ya sahabat petani semua. Bisa dilihat ini mengkelung sampai hampir menyentuh ke tanah. Tapi ini tidak patah sahabat petani semua. Jadi elastisitasnya ini memang sangat tinggi. Hanya saja mungkin sahabat petani semua perlu mengantisipasi hal tersebut dengan cara membuat ajir atau papan yang cukup tinggi supaya tanaman tetap dapat tegak berdiri. Pasalnya jika tanaman sangat elastis seperti ini, kemudian sistem pemasangan ajir kurang rapi, bisa jadi dia akan mengganggu saat kita melakukan penyepraian sahabat petani semua. Jadi pastikan ketika menanam tanaman cabai maruyung, siapkan ajir yang kokoh, kemudian yang siap untuk menopang dari tanaman tersebut, kemudian dari produktivitasnya. Ajir sebenarnya sudah tinggi tapi dibuat menyilang seperti ini karena ini ditumpang sarikan sebenarnya dengan tanaman pare. Sebenarnya mungkin banyak hal menarik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini gitu ya. Tapi sebelum masuk pada inti video tersebut, sahabat petani semua perlu mengetahui bahwa diameter untuk cabai maruyung ini bisa dikatakan lumayan besar. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri untuk diameter buahnya ada sekitar ini ya, ini lumayan besar ya sahabat petani semua. Tapi kalau besar itu agak sedikit menciptakan rongga. Jadi setiap kelebihan pasti ada kelemahannya. Ini dan PR kita adalah bagaimana cara memadatkan supaya rongganya itu semakin tipis. Tapi ini akan mempermudahkan pada proses pemetikan sahabat petani semua. Jadi saya ingatkan kembali, cabai maruyung adalah salah satu cabai yang bisa dikatakan sudah sangat familiar dengan
segudang keunggulannya, dan kelemahannya dia belum tahan terhadap virus. Sekali lagi saya ingatkan, belum tahan terhadap virus, dan ini ditanam di dataran menengah. Untuk serangan virus ini ada, tapi ini bisa ditekan. Bagaimana cara menekannya nanti akan kita coba sambung pada part selanjutnya. Nah, untuk cabai maruyung sendiri, buahnya diameternya adalah seperti ini ya sahabat petani semua. Ini diameternya lumayan besar, jadi buat teman-teman yang suka dengan diameter yang lumayan besar, dengan ukuran yang lumayan panjang sekitar 6-8 cm, mungkin ini bisa jadi rekomendasi untuk sahabat petani semua. Untuk segi buah mungkin tidak diragukan lagi lah. Kemudian ketahanan memang ini belum tahan, sehingga kami rekomendasikan untuk dataran menengah ke atas, dan akan lebih optimal ketika ditanam di dataran tinggi gitu ya sahabat petani semua, karena ini belum tahan virus. Jadi ketika ditanam di dataran rendah perlu kiat-kiat khusus supaya tanaman bisa tetap produksi secara maksimal. Kemudian untuk produktivitas bisa teman-teman lihat, saya tidak akan banyak berbicara karena dari kondisi tanaman ini sudah bisa menjelaskan. Oke, ini adalah cabai maruyung ya sahabat petani semua. Mungkin sahabat petani semua itu akan bertanya-tanya, apa perbedaannya antara maruyung, kemudian new maruyung, kemudian maruyung plus. Sebenarnya saya sudah sering membicarakan hal tersebut gitu ya. Untuk maruyung sendiri hampir sama sebenarnya, dia perbaikan dari maruyung ini, hanya saja dia lebih toleran terhadap virus. Kemudian kalau maruyung plus perbaikannya lagi dari new maruyung gitu. Jadi kalau maruyungnya saja sudah seperti ini, apalagi new maruyung dan apalagi maruyung plus, dan semoga sesuai dengan yang diharapkan oleh sahabat petani semua. Pada intinya setiap varietas itu memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing gitu ya. Jadi nanti silahkan teman-teman sahabat petani semua bisa membandingkan antara satu varietas dengan varietas yang lain. Kemudian mungkin akan ada pertanyaan, apa perbedaannya dengan Absolute 69? Tentu jelas beda ya, kalau meskipun dengan karakteristik buah yang hampir sama-sama merunduk, tetapi kalau Absolute itu sudah jelas tahan virus, jadi keunggulannya adalah tahan virusnya. Hanya saja untuk diameter buahnya itu lebih kecil dibanding dengan maruyung ini. Kemudian dari segi daun, kalau teman-teman cermati untuk Absolute itu tidak halus seperti ini, tapi kalau ini lumayan halus ya sahabat petani semua, bahkan sangat halus. Beda kalau Absolute juga daunnya juga lumayan kecil, kalau ini lumayan lebar gitu. Kemudian apa bedanya dengan varietas yang katakanlah seperti Maros, kemudian seperti Langgeng 58? Tentu beda, kalau itu bentuk buahnya adalah ke atas, tapi kalau ini ke bawah gitu. Jadi kalau teman-teman ingin mencari produktivitas yang tinggi, kemudian daerah teman-teman masih belum endemik terhadap serangan virus Gemini, bisa dicoba menggunakan cabai maruyung atau maruyung new maruyung atau maruyung plus. Pada intinya karakter buahnya hampir sama, dan nanti akan bisa mengamati perbedaannya dari satu varietas ke varietas yang lain. Sebenarnya di lahan ini banyak hal yang mungkin akan menjadi sesuatu yang mungkin layak untuk kita perbincangkan. Pasalnya apa? Tanaman yang sedemikian tinggi ini sebenarnya ini terjadi karena apa? Yang pertama karena dia ternaungi atau terhambat pencahayaannya, karena ini ditumpang sarikan dengan tanaman pare, sehingga kebutuhan atau pencahayaannya dia menjadi terbatas, sehingga tumbuhnya itu lebih ke arah ke atas. Dampaknya adalah apa? Ruas antar batang itu menjadi sangat panjang. Resikonya adalah apa? Busuk batang, busuk ranting, layu fusarium, layu bakteri itu akan menjadi lebih meningkat, karena kekuatan tanaman itu lebih rentan, karena ruas antar batangnya menjadi panjang, kemudian jaringan gabusnya itu menjadi lebih kuat. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini masih teratasi. Kiat suksesnya seperti apa atau lebih detailnya seperti apa akan kita lanjutkan pada part yang kedua. Nah, sebelum saya akhiri part yang pertama ini, saya akan mencoba menyimpulkan bahwa saat ini saya berada di tengah-tengah tanaman jenis cabai maruyung dengan produktivitas yang sangat tinggi, tidak diragukan lagi, dengan tinggi tanaman hampir atau bahkan ada yang melebihi dari 2 meter. Kemudian meskipun tanaman tersebut kuning, tapi produktivitasnya masih tetap tinggi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang sudah mencoba, silahkan tulis di kolom komentar bagaimana hasilnya. Dan buat teman-teman yang penasaran, silahkan mencoba, karena kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang beda ketika kita tidak berani untuk mencoba hal baru. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga sahabat petani semua tetap menjadi manusia yang pandai bersyukur, dan jangan lupa tetap bangga menjadi petani. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam mitra petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.